Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembahasan buku At-Taki pada video yang ke-62, yaitu huruf Hamzah dan Ain. Ini adalah kelompok huruf terakhir di dalam bab ketiga konsisten huruf. Di sini ada huruf Ain yang perlu mendapat latihan ekstra karena huruf Ain ini sepenuhnya tidak ada di dalam pengucapan kita sehari-hari. Maka pastikan kita benar-benar mengucapkan Ain dengan pas. Nah, salah satu yang sering terjadi dalam pengucapan huruf Ain adalah dengan cara memasukkan huruf Hamzah ke dalam hidung. Jadi bunyi hamzahnya dimasukkan ke dalam hidung. Jadi bukan, tapi ain ini makhrajnya adalah tengah tenggorokan. Jadi ain bukan dari hidung. Au keluar dari tengah tenggorokan. Kalau hamzah keluarnya dari pangkal tenggorokan. Di sini hamzah. Kalau ain tengah tenggorokan. Maka kalau kita ucapin ain, terasa bagian ini naik. Au. Maka pastikan huruf ain tidak keluar dari hidung. Bagaimana cara membuktikan huruf ain tidak keluar dari hidung? Caranya ucapkan ain au. Lalu coba tutup hidungnya. Au dengan au. Maka tidak ada perubahan bunyi. Tapi kalau dari hidung pasti akan berubah bunyinya. Contoh au. Kalau pencet malah dia tidak bisa keluar karena makhrajnya masuk ke hidung. Maka ain cara ngujinya coba pencet hidungnya, maka apakah ainnya berubah suaranya atau tidak. Kalau suaranya tidak ada perubahan berarti itu sudah pas, bunyi ainnya tidak ada yang keluar dari hidung. Jadi dijaga bunyi ain benar-benar keluar dari tengah tenggorokan. Lalu dari sisi sifat, huruf hamzah dan ain adalah dua huruf yang punya sifat jahar, tidak ada hembusan nafas. Lalu dari sisi suara, huruf hamzah syiddah, huruf ain tawassut. Nah, ini kalau sifat yang di sini yang perlu dijaga justru hamzahnya. Kenapa? Karena hamzah itu ketika dalam kondisi sukun, maka dia syiddah dan jahar. Syiddah dan jahar itu tidak ada suara sama sekali. Artinya tidak ada aliran nafas dan tidak ada aliran suara. Berarti benar-benar tidak ada suara. Maka kalau hamzah sukun ada suaranya berarti tidak pas. Karena hamzah sukun tidak ada suara sama sekali. Maka a itu adalah huruf bantu di awal. Tiba-tiba suara kita langsung terhenti. Nah, maka jangan sampai bunyi hamzahnya ada ekornya. Nah, itu nanti ada ekornya. Hamzah bukan tawassut, tapi hamzah syiddah. Lalu kalau ain baru tawassut. Tawassut itu apa? Tawassut itu pertengahan antara rokhwah dan syiddah. Kalau rokhwah mengalir, kalau syiddah tertahan tidak mengalir, maka pertengahan adalah huruf tawassut. Maka ain ini termasuk huruf tawassut. Nah, maka kita harus coba buktikan ain itu dia tidak boleh terhenti suaranya. Contoh nah, itu adalah bunyi ain. Dia nyangkut di tengah tenggorokan. Kalau tertahan, nah, berarti belum tawassut, belum pertengahan. Jadi dia tidak tertahan, juga tidak mengalir. Pertengahan. Jadi masih ada suara yang mengalir. Lalu dari sisi pengucapan, huruf hamzah dan ain adalah huruf tipis dengan cara membiarkan pangkal lidahnya rendah di bawah dan rongga mulutnya infitah terbuka. Dari sisi pengucapan, huruf hamzah dan ain dikategorikan oleh para ulama sebagai huruf ismat yang sulit, namun aspek kelima ini hanya untuk aspek teori saja. Maka pastikan yaitu huruf ain harus diucapkan dari makhrajnya tengah tenggorokan
dan tidak ada suara hidungnya. A, ai, au. Kalau pakai suara hidung, a, ai, au. A, ai, au. Bukan a, ai, au. Nanti kita akan latih pada latihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.